Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan apabila di sepanjang minggu ini kita telah mengalami segala berkat dan pertolongan dari Tuhan. Sehingga pada hari ini kita sekalian dalam keadaan yang baik. Mari kita mensyukuri kasih dan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita sepanjang minggu ini melalui ibadah. Mari kita mempersiapkan diri dengan baik dan kiranya hati kita boleh terarah kepada Tuhan, mendengar serta meresponi panggilannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita menenangkan hati sejenak di dalam saat teduh. Pertolongan ibadah pagi ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Tuhan, Allah yang setia memelihara seluruh ciptaannya, bahkan menjamin hidup kita. Itulah alasan mengapa kita harus selalu bersukacita, memuji, menyembah Dia. Mari kita naikkan hormat dan pujian bagi Tuhan Allah kita. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, Khalik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Cakrawala membunyikan hormat puji padamu. Bintang intan sekalian membesarkan namamu. Unggasmu bersukaria dengan bunga di lembah. Laut dan sungai cari Dia, ramai-ramai soraknya. Terang dan warna beribuan mengilaukan indahmu. Terang dan warna beribuan mengilaukan indahmu, yang menghibur sekalian yang khawatir mengeluh. Atas sayap kesukaan kami pun Kau naikkanlah, jauh di atas kedukaan, keterang-Mu yang cerah. Sebab Tuhan,
Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Sudahkah kita selalu mensyukurinya, mensyukuri pemeliharaan Tuhan, mensyukuri cinta kasih Tuhan? Dan sudahkah kita membalas cinta kasih Tuhan? Ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Dia baik bagi kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyadari keberdosaan kita, menyadari kebaikan Tuhan, menyadari kegagalan kita untuk selalu baik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami umat yang Kau pelihara dengan penuh kasih sayang. Terima kasih jika Tuhan selalu menyatakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa kepada kami. Namun kami menyadari bahwa kami seringkali gagal untuk menunjukkan diri bahwa kami dipelihara dengan sempurna oleh Tuhan. Kami sering takut, kami sering khawatir akan masa depan kami. Bahkan kami sering melakukan tindakan yang justru menunjukkan bahwa kami tidak berada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tidak puas, kami meminta lebih, kami memberontak kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami.
Saat ini kami mengaku berdosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menganugerahkan pengampunan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah pengampunan yang telah Tuhan berikan. Kami bersyukur atas pengampunan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Maka dengarkanlah berita anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Sebagai respon kita atas pengampunan yang telah Tuhan berikan, mari kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan, sebagaimana yang terdapat di dalam Amsal 17 ayat 22. Mari bersama kita membacakan sebagai petunjuk hidup baru. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menjadi tempat bagi kita yang lemah untuk bersandar. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia sanggup untuk menopang kita yang lemah. Maka bersandarlah kepada Tuhan yang perkasa itu. Berbahagialah yang sandar Tuhan, karena Ia selalu tertolong. Jika mau dapat berkat Tuhan, turutlah teladan Yesus. Bersandarlah, bersandarlah pada Tuhan di dalam segala sesuatu. Yang memimpin jalanku. Bersandarlah pada Tuhan di dalam segala sesuatu. Yang memimpin jalanku. Berbahagialah yang ikut Tuhan, karena Yesus sahabatnya. Ia tak takut dan tawar hati, Tuhan penolong abadi. Bersandarlah, bersandarlah pada Tuhan di dalam segala sesuatu. Yang memimpin jalanku. Bersandarlah pada Tuhan di dalam segala sesuatu. Yang memimpin jalanmu. Mari kita bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa.
Tuhan, kami kembali mengucap syukur. Berterima kasih karena pemeliharaan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami sungguh sempurna. Kami sudah mengalaminya dan kami sudah membuktikannya. Maka kami mensyukuri semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu menggunakan kesempatan hidup kami, menggunakan pemeliharaan Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami dengan bertanggung jawab. Kami dapat mengerjakan segala pekerjaan Tuhan yang telah Tuhan persiapkan untuk kami. Kami dapat melakukan segala yang baik, yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan hidup kami menjadi berkat untuk orang-orang sekeliling kami. Yang kami alami juga dirasakan oleh orang-orang sekeliling kami, sehingga mereka pun juga boleh melihat serta mengalami kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga nama Tuhan pun dipermuliakan di dalam hidup orang-orang sekeliling kami. Bapa di surga, berkatilah bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan terus menyatakan pemeliharaan atas negeri kami. Sekalipun kami masih berada di dalam keadaan pandemi COVID-19, namun kami percaya bahwa tangan Tuhan yang perkasa itu menopang negeri kami. Dan tangan Tuhan yang perkasa itu boleh menyertai bangsa kami Indonesia. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami untuk percaya kepada Tuhan. Tidak menyerah dengan keadaan, tapi tetap memiliki semangat untuk terus berkarya, bekerja, baik untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk komunitas kami, untuk gereja kami, bahkan untuk bangsa kami Indonesia. Berkati seluruh masyarakat Indonesia, apapun yang sedang mereka alami saat ini. Kuatkan dan teguhkanlah mereka, mampukan mereka untuk dapat menjalani kehidupan dengan bijaksana. Mampukan pemerintah, mampukan para pemimpin-pemimpin negeri kami, supaya mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan hati yang penuh penyerahan kepada Tuhan, hati yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan menganugerahkan hikmat sehingga pemerintahan dikelola dengan baik, dengan bijaksana, untuk kemakmuran, untuk keadilan, untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kami terus mendoakan bagi upaya pemerintah untuk menangani penyebaran COVID-19. Kiranya segala kebijaksanaan yang dilakukan, segala keputusan yang sudah ditetapkan dikerjakan dengan baik. Dan kami juga berdoa supaya ada kerjasama baik pemerintah pusat, daerah, dan juga seluruh masyarakat. Kami bekerja sama untuk melakukan berbagai hal mencegah penyebaran virus COVID-19. Bahkan Tuhan tolong bangsa ini secara ekonomi boleh Tuhan pulihkan melalui setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan juga pemerintah daerah, para pengusaha, para pebisnis, semuanya boleh membawa perbaikan ekonomi Indonesia, sehingga situasi ekonomi Indonesia pulih dan kami rakyat Indonesia pun dapat menikmati pemulihan ekonomi dan kami dapat menjalani hari demi hari kami di dalam kecukupan. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia. Keamanan negeri kami pun Tuhan kiranya tolong, Tuhan yang memberkatinya, sehingga kami dalam situasi ini tetap di dalam rasa aman, rasa nyaman, tanpa khawatir adanya hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan dalam pergumulan hidup mereka masing-masing, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka di dalam hidup hari demi hari. Mari Tuhan, Engkau tolong mereka, Engkau berkati mereka. Anak-anak yang masih sekolah secara online,
Tuhan juga tolong mereka sehingga bisa belajar dengan baik tanpa mengalami kesulitan, sehingga anak-anak kami tetap berprestasi. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memulihkan setiap pergumulan jemaat. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di saat badai kehidupan melanda, Tuhan justru semakin menunjukkan kuasa-Nya kepada kita, supaya kita tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan. Tapi sadarkah kita bahwa Tuhan itu selalu ada menyertai kita. Dia melingkupi kita, Dia menaungi kita dengan kuasa-Nya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku,
Tuhan, berfirmanlah kepada kami saat ini, supaya kami semakin mengerti dan memahami hati Tuhan. Dengan demikian, kami mampu mengetahui serta mampu mendedikasikan hidup kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kami. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka bagian firman Tuhan di dalam kitab Ayub nomor 19 ayat 23 sampai 27a. Ayub 19 ayat 23 sampai ayat yang ke-27a. Saya akan membacakannya. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Satu bagian lagi di dalam Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di kota Roma, pasal yang ke-8, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya bertanya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Apakah Anda hari ini bersemangat? Tentu kita sering mendengar bahwa orang mengatakan kepada kita, semangat ya. Tetapi apakah kata-kata semangat itu bisa mempengaruhi kita dan kita kembali memiliki semangat? Termasuk pada pagi hari ini, apakah Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bersemangat ibadah, bersemangat melakukan pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas sepanjang hari ini? Setelah kalau tidak percaya bisa tanyakan. Kalau di kanan kiri, depan, belakang ada keluarga, coba tanyakan. Lihat wajahku baik-baik, apakah aku bersemangat hari ini? Kalau tidak ada keluarga, Anda bisa pergi ke cermin sebentar dan lihat, apakah wajahku ini menunjukkan bahwa aku sedang bersemangat? Saudara, biasanya orang yang bersemangat itu kelihatan dari raut wajahnya. Ya, mukanya ini muka yang penuh dengan sinar, wah, gitu ya, berbinar, ceria. Lalu apa lagi? Ketika melakukan sesuatu dia cekatan, responsif. Hatinya penuh sukacita. Sekalipun mungkin dia tidak sambil bernyanyi, tapi kalau dia melakukan kegiatan bisa dengan bersenandung. Itu ciri-ciri orang yang sedang bersemangat. Saudara, ketika kita melihat orang yang bersemangat, tanpa sadar energi semangat orang itu bisa menular dalam diri kita. Dan akhirnya kita pun juga ikut bersemangat, bahkan bertambah semangat. Tapi ketika kita ini berjumpa dengan orang yang lemes, tidak punya semangat, energi itu bisa juga menular kepada diri kita, sehingga kita tidak bersemangat jadi. Nah, jadi semangat itu suatu hal yang penting, karena itu berguna untuk diri kita dalam menjalani hidup, dan juga menolong orang lain bisa mengalami semangat yang sama dengan yang kita alami. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita sampai hari ini sudah 8 bulan lebih menjalani masa-masa pandemi. Saudara, awal mungkin kita semangat, kita anggap bisa kita lewati. Tetapi dengan berjalannya waktu sampai pada saat ini Bapak Ibu Saudara, apakah semangat itu masih ada? Apakah kita tetap punya semangat untuk menjalani hidup sekalipun sulit? Atau karena sudah terlalu lama, pada akhirnya kita tidak punya harapan, kita tidak punya semangat lagi dan sudah pasrah, sudahlah, buat apa harus berusaha, buat apa harus semangat,
toh kondisinya juga akan seperti ini terus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semangat adalah salah satu kunci dari keberhasilan kehidupan manusia, baik secara rohani maupun secara materi, secara jasmani maupun secara rohani. Ketika seseorang itu punya semangat, maka secara jasmaninya dia pun juga akan sehat dan dia bisa beraktivitas melakukan segala sesuatu dengan baik. Tapi kalau orang itu tidak punya semangat, saudara, untuk melangkah, untuk berdiri, untuk bangun dari duduk atau tempat tidur, itu sudah aras-arasan, sudah malas sekali. Jadi bagaimana bisa mengerjakan sesuatu kalau ternyata malas seperti itu, tidak ada semangat. Orang yang punya semangat secara rohani untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan, pasti pagi ini cepet-cepetan untuk beribadah, nonton di YouTube ibadah live streamingnya. Tetapi ketika orang tidak punya semangat, saudara, nanti atau ya sudahlah, paling ya gitu-gitu saja. Betul lah saudara? Bisa jadi seperti itu. Ketika kita sudah tidak punya semangat, maka kita malas untuk melakukan segala sesuatu. Saudara, kita harus menyadari bahwa semangat hidup kita itu bisa naik turun, pasang surut, tergantung situasi yang sedang kita hadapi. Nah, jika kita menyadari hal itu, kita pun juga harus tahu bahwa iblis tidak akan tinggal diam ketika melihat kita atau manusia sedang mengalami pasang surut semangat. Ketika kita sudah tidak bersemangat dalam menjalani hidup ini, iblis itu bisa membuat kita, menarik kita, menyeret kita semakin terpuruk, tidak bersemangat, bahkan kehilangan semangat, terpuruk, dan akhirnya hilang di telan dunia. Tetapi ketika kita juga tidak bersemangat, iblis itu bisa membujuk kita, menawarkan solusi-solusi yang kelihatannya baik, tetapi solusi itu justru menjebak kita, yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Dan pada akhirnya bukan semangat yang dimunculkan, tapi justru keberdosaan dan keterpurukan semakin dalam. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan biarkan iblis itu mencobai diri kita. Maka biarlah semangat dalam diri kita itu terus ada. Biarlah Roh Kudus yang Tuhan kirim dalam diri kita itu membuat kita terus bersemangat melakukan segala sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, kita mungkin bisa bersemangat. Tapi ketika segala sesuatu tidak berjalan sebagaimana yang kita inginkan, mungkin bisa jadi kita kehilangan semangat. Bacaan di dalam Ayub diceritakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Ia sosok orang yang takut akan Tuhan, yang begitu taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan di dalam ketaatannya itu, dia setiap hari selalu mempersembahkan korban sebagai korban bakaran pengampunan dosa. Sekalipun dia tidak melakukan dosa, tetapi dia selalu berjaga-jaga. Kalau aku melakukan dosa, kalau anak-anakku, istriku melakukan dosa, aku sudah mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, sehingga dosanya diampuni. Selain dikasih oleh Tuhan, anak-anaknya semuanya juga anak-anak yang luar biasa. Tetapi ada satu ketika Tuhan izinkan Ayub dicobai oleh iblis. Anak-anaknya dihabisi oleh iblis. Harta bendanya juga dihabisi oleh iblis. Bahkan dia sendiri mengalami sakit yang luar biasa. Ini adalah satu proses Tuhan menguji dia. Apakah Ayub tetap punya semangat di dalam hidupnya? Semangat untuk mengikut Tuhan, semangat untuk berseru kepada Tuhan. Dalam situasi yang terpuruk dan menderita seperti itu, istrinya justru malah mempersalahkan Ayub, suruh mengutuki Allah.
Sahabat-sahabatnya juga mempersalahkan Ayub, jangan-jangan kamu melakukan dosa. Yang membuat Ayub juga mengalami satu kebimbangan, mengeluh tentang penderitaan ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidaklah mudah bagi Ayub untuk mempertahankan semangatnya di dalam hidup untuk mengikut Tuhan. Karena berat sekali beban yang harus dia pikul, yang harus dia tanggung. Tetapi saudara, hal yang luar biasa dia katakan di dalam ayat yang ke-25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Saudara, sebuah iman yang luar biasa, satu keyakinan bahwa Allah yang dia sembah adalah penebusnya. Dan penebusnya atau Allah itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kalau dia hidup, berarti dia melihat apa yang sedang terjadi dengan Ayub. Berarti dia juga melihat dan tahu apa yang harus dilakukan untuk menolong Ayub. Iman yang luar biasa. Dalam situasi seperti itu, dia tetap bisa mengatakan Allah adalah penebusku, Tuhan adalah penolongku yang akhirnya akan bangkit di atas debu. Satu keyakinan bahwa Ayub yang sekarang dalam kondisi menderita seperti di dalam debu, dia akan bangkit menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang mengalami pertolongan dari Tuhan. Kalau dia tetap bersemangat di dalam mengikut Tuhan. Lalu ayat 26 dikatakan, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Kalau Ayub ini memang harus mati dalam kondisi seperti itu, dia tetap tahu dia akan berjumpa dengan Allah sang penebusnya. Jadi sebuah keyakinan yang luar biasa lagi. Dia tahu bahwa apa yang dia alami ini adalah sebuah ujian dari Tuhan. Dia tetap mau bersemangat untuk mengikut Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Dan dia tidak meninggalkan Tuhan, tidak mempersalahkan Tuhan, tidak mengutuki Tuhan dan lain sebagainya. Tapi dia tetap mau mengikut Tuhan, tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus memandang kepada Allah sebagai penolongnya, terus memandang kepada Allah sebagai penebusnya. Itulah kunci yang membuat Ayub selalu bersemangat. Bahkan itulah yang membangkitkan semangat Ayub untuk menjalani kehidupan yang sekalipun sulit, tapi dia mampu menghadapinya dengan baik. Sehingga apa saudara? Kehidupan Ayub dipulihkan. Bahkan Tuhan tambahkan lebih dari apa yang pernah dia miliki. Saudara, semangat itu sangat penting untuk kita miliki di dalam menjalani hidup. Kita tidak boleh kehilangan semangat, karena Amsal mengatakan, Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ya, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kalau dia tidak menderita, tambah semangat. Tapi kalau dia dalam kondisi yang menderita, dia mampu menanggungnya karena dia punya semangat, dia punya harapan, dia punya sukacita di dalam hatinya. Maka dia mampu untuk menanggungnya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalau sudah patah, semangatnya sudah hilang, ini yang sulit Bapak Ibu Saudara. Kondisi biasa-biasa saja sudah sulit, apalagi dalam kondisi yang tidak biasa mengalami penderitaan. Tambah tidak memiliki semangat, tambah tidak memiliki pengharapan dalam hidupnya. Sering kasih oleh Tuhan, Amsal 17 ayat 22 juga mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka saya tadi suka menanyakan, kira-kira wajah Bapak Ibu Saudara itu memancarkan aura semangat enggak? Coba tanyakan kanan kiri, tanyakan kepada cermin di dinding, apakah wajahku memancarkan semangat atau tidak? Dan itu terpancar karena hatiku yang penuh dengan kegembiraan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika di dalam hati kita ini penuh dengan kegembiraan, penuh dengan semangat, sukacita meluap saudara, maka apa yang menjadi tantangan hidup itu menjadi tidak berguna. Artinya bisa kita lewati dengan baik. Tapi ketika hati kita tidak ada semangat, tidak ada sukacita, tidak ada kegembiraan yang meluap, maka sedikit
sekalipun tantangan hidup dalam hidup kita itu, pasti kita membuatnya menjadi sebuah tantangan yang luar biasa berat untuk dijalani. Karena kita tidak punya semangat, sekalipun tantangan itu kecil, tapi kita pandang sebagai tantangan yang begitu berat. Tapi ketika ada suatu semangat dalam diri kita, sebesar apapun tantangan itu, saya anggap kecil bersama dengan Tuhan. Sering kasih oleh Tuhan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya ingat saudara-saudara yang punya sakit persendian gitu ya, mungkin sudah lanjut usia. Biasanya persendian itu ada sambungannya gitu ya, tulang lunak, ada semacam minyaknya seperti itu. Nah, lama kelamaan akan habis, terkikis. Dan kalau tulang dengan tulang itu bersinggungan, bergesekan karena sudah kering bantalannya, olinya, minyaknya itu, maka akan sakit sekali, saudara. Kalau seperti itu sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan penuh semangat. Ya, ini gambaran kalau orang sudah tidak punya semangat, itu seperti tulang-tulang yang bergesekan, ya, sudah kering, sudah tidak bisa untuk bergerak. Mau berdiri dari duduk juga males, mau bangun dari tidur juga males. Karena apa? Rasanya ngilu semua, rasanya sakit semuanya. Itu gambarannya seperti itu. Maka dari itu, semangat itu menjadi sangat penting untuk dimiliki setiap kita, khususnya kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, Paulus menasihatkan, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kadang-kadang kita dalam pasang surut semangat kita itu juga kebingungan. Apa yang harus saya lakukan supaya aku tetap semangat? Aku kepengen semangat, tapi kadang nggak bisa semangat karena kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, Paulus menasihatkan di dalam Roma 8 ayat 28 itu, Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan segala sesuatu terjadi di luar pengetahuannya, di luar izinnya. Maka ketika Ayub itu mengalami penderitaan, itu atas seizin dari Tuhan. Iblis itu datang kepada Tuhan dan dia minta izin, maka Tuhan mengizinkannya. Hanya saja jangan ambil nyawanya Ayub. Jadi Tuhan mengizinkan bahwa segala sesuatu yang terjadi Tuhan tahu dan Tuhan mengizinkannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau demikian itu artinya Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dan ketika Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, semuanya itu pasti ada tujuannya. Tidak asal kebetulan terjadi. Sudah ada rencana Allah, sudah ada tujuan Allah yang luar biasa. Yaitu apa? Kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang telah terpanggil sesuai dengan rencananya. Jika sesuatu terjadi itu baik, Allah memang mengerjakan untuk kebaikan kita. Tapi jika segala sesuatu yang terjadi tidak baik, apakah Allah bekerja yang tidak baik untuk diri kita? Saudara, apa yang Tuhan kerjakan itu selalu baik. Kalau dalam kacamata kita itu tidak baik, Tuhan izinkan itu, Tuhan tahu itu terjadi. Tetapi saudara, yang buruk itu tidak akan seterusnya menjadi buruk. Karena Tuhan tidak akan membiarkan umat yang dikasihinya mengalami yang buruk dalam sepanjang hidupnya. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, maka yang buruk dalam kacamata manusia itu bisa diubah oleh Tuhan menjadi yang baik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, gampang sekali untuk mengubah yang buruk menjadi baik. Dan kebaikan itu adalah untuk kita. Maka Tuhan akan mengubah yang buruk itu menjadi sesuatu yang baik, yang menguntungkan bagi diri kita. Nah, kalau kita punya pemahaman seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu bersemangat.
Kalaupun yang kita alami ini tidak baik atau buruk, tapi kita tahu bahwa itu Tuhan bisa ubah untuk menjadi indah, menjadi baik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu yang baik untuk diri kita juga. Maka Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, seperti si Ayub yang dialami Ayub ini, teman-temannya memandang bahwa apa yang dialami oleh Ayub ini buruk, tapi Ayub bisa melihat bahwa Tuhan penolongku, Tuhan penebusku. Maka dia tahu menjalani semuanya ini adalah berujung kepada kebaikan, dan Tuhan memulihkan kehidupannya. Tuhan menambahkan apa yang pernah dia miliki sebelumnya. Saudara, inilah menjadi satu kunci bagi kita untuk tetap bersemangat, memandang kepada Tuhan penebus dan penolongku, tetap meyakini bahwa Allah turut bekerja di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan di dalam diri kita. Mari kita pun juga tetap berharap kepada Tuhan, tetap punya semangat di dalam hidup ini. Jangan sampai semangat kita ikut Tuhan, semangat kita untuk berkarya di dunia ini menjadi pudar gara-gara tantangan yang kita alami. Mungkin kita memandang buruk, tapi mari kita ubah pola pikir itu. Itu baik, dan itu akan mendatangkan kebaikan untuk diriku sendiri. Dan aku akan memuliakan Tuhan dengan apa yang aku alami ini. Seperti Ayub, penebusku hidup, dia pasti akan turun tangan untuk menolong hidupku. Sering kasih oleh Tuhan, maka tetaplah percaya bahwa Allah kita, Allah yang hidup. Allah tahu apa yang sedang kita alami hari ini. Allah mengizinkan apa yang kita alami terjadi di dalam hidup kita. Tetapi Allah juga sedang merancang yang baik, merancang yang indah, merancang yang luar biasa atas hidup kita. Kita tahu Allah memegang kendali dalam seluruh kegiatan yang ada dalam hidup kita, dalam seluruh hal yang terjadi di dalam alam semesta ini. Maka saudara, tetaplah memandang kepada Tuhan yang baik itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami pasang surut kehidupan, ingatlah jangan sampai kita kehilangan semangat. Karena semangat di dalam Tuhan itulah yang akan memampukan kita untuk menjalani pasang surut kehidupan, sebagaimana yang kita alami bersama-sama pada saat ini. Tetaplah bersemangat di dalam Tuhan, karena semangatmu itu akan memberi energi yang baik kepada orang lain yang mungkin saat itu Anda jumpai sedang kehilangan semangat. Saudara, seorang berkata seperti ini: hidup yang tidak memberikan dampak positif bagi kehidupan bersama adalah kehidupan yang tidak layak dijalani. Kalau hidup Bapak Ibu Saudara ini tidak bisa memberi dampak yang positif, yang baik kepada orang di sekeliling Anda, rasanya hidup kita ini sia-sia, karena hidup hanya untuk diri sendiri. Tapi mari hidup kita itu juga menghidupkan orang lain. Artinya membawa pengaruh yang baik. Apa itu? Semangat yang baik untuk mereka. Sehingga orang-orang lain pun yang hari ini dalam kondisi yang mungkin hampir sama dengan kita, bahkan lebih terpuruk dari kita, tetap memiliki semangat, daya juang yang luar biasa, tetap bersandar dan beriman kepada Tuhan. Saudara, tetaplah bersemangat dalam menjalani kehidupan hari ini. Kesusahan, penderitaan janganlah menjadi alasan yang menyurutkan semangat kita untuk terus menjalani hidup dengan baik, tapi justru itu menjadi tantangan yang baik bagi kita. Apakah betul aku mengasihi Tuhan? Apakah betul aku punya Allah yang hidup? Maka bersemangatlah untuk menjalani hidup, sekalipun mungkin sulit untuk dijalaninya. Tapi kita percaya bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan penebus kita yang hidup, kita pasti diberi kesanggupan, diberi kemampuan menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah pada kami anugerah untuk menjalani hari demi hari, menikmati setiap saat, menerima hal-hal yang sukar sebagai jalan menuju kedamaian, menerimanya seperti yang Yesus lakukan untuk dunia yang penuh dengan dosa ini.
bukan seperti apa yang menurut kehendak kami. Kami percaya bahwa Engkau akan membuat segalanya baik jika kami berserah pada kehendak-Mu, supaya kami boleh berbahagia dalam hidup ini dan sungguh-sungguh bersukacita bersama-Mu selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan segala pujian, hormat serta kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Kekasih-kekasih Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dan oleh pertolongan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, engkau dimampukan untuk terus memiliki semangat di dalam hidupmu, agar engkau berkenan senantiasa kepada Tuhan, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kebaktian selesai, jemaat silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, selamat menjalani satu minggu yang akan datang. Tetaplah bersemangat, dan kiranya Tuhan beserta saudara, serta memberkati saudara sekalian.